Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan hari ini saya akan bahas tentang Ultraman Blazer episode kedua. Jadi episode kedua ini sudah tayang, dan di episode kedua ini akan menceritakan tentang sang Kapten Gento Hiruma yang akan mencari para anggota SCARD, yaitu sebuah organisasi yang telah dibentuk untuk menghadapi serangan kaiju. Dan Kapten Hiruma ini akan menjadi ketua dari organisasi SCARD ini. Dan episode ini juga adalah episode di mana opening dari Ultraman Blazer diperlihatkan. Dan episode ini juga akan menjelaskan beberapa informasi tentang Ultraman Blazer ini. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Pada episode kali ini, kita akan disuguhkan dengan cerita dari Kapten Gento yang akan mencari para anggota SCARD. Dan pada episode kedua ini memperlihatkan opening dari Ultraman Blazer yang berjudul Bokurano Spectre yang dinyanyikan oleh Hiroshi Kitadani. Dan untuk openingnya ini menurut saya sangat keren, dan vibes-nya itu seperti opening dari Ultraman Z. Jadi ada kemiripan antara Ultraman Blazer openingnya dan juga opening dari Ultraman Z. Dan juga sebenarnya opening dari Ultraman Blazer ini sudah muncul di RTV pada hari Jumat kemarin. Jadi pada hari Jumat itu Ultraman Blazer resmi tayang di RTV. Namun pada penayangan di RTV menghadirkan opening di awal episodenya yang berbeda dengan versi Jepangnya atau versi aslinya. Jadi kalau di versi aslinya itu di episode pertamanya tidak diperlihatkan openingnya, namun di RTV kemarin telah diperlihatkan opening dari Ultraman Blazer. Dan ini mungkin alasan kenapa RTV menayangkannya pada hari Jumat, karena besoknya itu openingnya sudah diperlihatkan pada episode keduanya, yaitu pada hari Sabtunya. Lalu kita kembali lagi ke ceritanya. Di sini diceritakan kalau Gento itu dipanggil oleh atasannya bernama Haruno Retsu. Jadi atasan Gento itu adalah Haruno Retsu. Dan di sini sang atasan yaitu Haruno Retsu menyuruh sang Kapten Gento untuk memimpin sebuah organisasi pertahanan kaiju khusus bernama SCARD. Dan di sini sang ketua Haruno memerintahkan Gento untuk merekrut beberapa orang yang sudah dipilih oleh sang ketua, karena sang ketua itu tahu siapa saja yang paling bagus dalam pengetahuan dan juga keterampilannya. Dan di sini juga sang ketua meminta Gento untuk menyelidiki tentang raksasa yang muncul pada hari kemarin saat Bazanga muncul di kota. Dan di sini sudah terlihat kalau sang ketua itu sepertinya tidak menyukai Ultraman, dan ini mungkin menjadi spoiler apakah sang ketua ini akan menjadi musuh di series Blazer nanti, mirip seperti Agams di series Decker. Tapi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan cerita dari sang Ultraman Blazer ini. Lalu di sini sang kapten memberikan saran untuk nama dari raksasa tersebut, yaitu Ultraman Blazer. Jadi nama kode dari Ultraman Blazer itu diberikan khusus oleh sang kapten, yaitu Kapten Gento. Lalu setelah berdiskusi dengan ketua, di sini sang Kapten Gento pun pergi menemui para anggota SCARD. Dan di sini dia pertama bertemu dengan Emi Aobe. Dan di sini terlihat Gento itu yang sangat berwibawa atau cool, layaknya seorang pemimpin. Dan di sini juga diperlihatkan sifat Emi Aobe yang lebih aktif atau sering berbicara. Lalu di sini Gento dan Emi pun pergi menemui anggota SCARD yang lainnya. Dan di sini mereka menemui Teruaki Kagura dan Enri Minami. Dan di sini juga diperlihatkan sikap Teruaki Nagura yang selalu gugup jika bertemu dengan orang yang lebih tinggi pangkatnya atau yang lebih populer daripada dirinya. Dan di sini juga diperlihatkan sikap Enri yang sangat pemberani, dan di sini juga dijelaskan kalau Enri ini adalah anggota dojo di GGF dan dia sangat handal dalam bertarung. Lalu di sini juga diperlihatkan sifat Kapten Gento yang kadang-kadang berubah menjadi sangat humoris, dan kadang-kadang sifatnya itu mirip seperti Haruki dari serial Ultraman Z. Lalu di sini Kapten Gento berhasil mengumpulkan beberapa anggota yang ada di list anggota SCARD. Namun ada satu orang yang tidak bisa Kapten Gento temukan, yaitu Yasunobu Bando, yang ternyata telah keluar dari agensi GGF dan berpindah ke grup yang lain, dan tidak diketahui oleh Gento maupun anggota SCARD yang lainnya.
Lalu di sini Gento pun pergi bersama keempat rekannya menuju markas Scar. Dan di sini juga diperlihatkan para anggota Scar yang mendapatkan sebuah alat transportasi berupa mobil yang diberi nama Scar Mobile Outpost atau Scar Mob. Lalu di sini mereka pun masuk ke dalam markas Scar, dan di dalam markas terdapat banyak alat canggih yang khusus untuk digunakan oleh para anggota Scar. Dan di sini pada saat mereka sedang melihat-lihat markas, tiba-tiba Teruaki mendapatkan telepon yang menginformasikan kalau ada sebuah kapal laut yang tiba-tiba diserang, dan kapal laut itu pun tenggelam, dan ada info kalau kapal laut itu tenggelam karena serangan monster. Lalu di sini juga Emi mendapatkan informasi dari intelnya kalau ada seorang nelayan yang melihat seekor monster, dan monster itu ternyata bernama Gedos. Dan Gedos ini adalah monster purba yang kembali di masa kini, dan ternyata Gedos ini sangat menyukai ikan. Dan alasan kenapa Gedos menyerang kapal laut itu karena kapal laut itu mengangkut ikan-ikan yang sangat disukai oleh Gedos. Lalu para anggota Scar pun menyelidiki tentang fenomena tersebut, dan di sini diperlihatkan Emi yang menjadi intel dan pergi ke tempat kejadian untuk mendapatkan informasi, dan Henry yang bersiap-siap untuk menyiapkan alat-alat untuk menyerang monster Gedos jika monster tersebut muncul. Lalu Teruaki yang ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang Gedos. Lalu di sini mereka pun menjalankan misi sesuai arahan yang diberikan oleh Kapten Gento. Dan di sini juga diperlihatkan Emi Aobe yang selalu mengatakan Wilco jika akan menjalankan misi. Jadi sepertinya Wilco adalah kata khusus untuk dirinya sendiri jika sudah menerima arahan dari atasannya. Lalu beberapa jam kemudian ada berita kalau kapal selam milik GGF telah diserang oleh Gedos dan hancur berkeping-keping. Dan kemunculan kapal selam itu mengakibatkan Gedos mengamuk dan menuju ke daratan. Lalu setelah mendapatkan informasi itu, Gento pun pergi bersama Henry untuk menuju ke tempat kejadian menyusul Emi. Dan Teruaki diam di markas untuk memberikan informasi kepada Gento dan juga anggota Scar yang lainnya. Dan di sini diperlihatkan juga mobil Scar yang tiba-tiba di-upgrade atau berubah menjadi kendaraan yang anti peluru dan sangat canggih. Namun tidak ada yang tahu siapa yang telah mengupgrade kendaraan tersebut. Lalu di sini Gento pun sampai di tempat kejadian bersama Henry, lalu menemui Emi Aobe. Lalu tiba-tiba muncul seekor monster dari laut, yaitu Gedos. Dan Gedos ini bentuknya seperti ikan, namun mempunyai tanduk yang bisa memanjang. Dan di sini Gedos pun menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya dan juga mengambil ikan yang disimpan di gudang ikan. Lalu di sini Gento dan para anggotanya pun memeriksa sikap dan juga tubuh dari Gedos, dan ditemukan kelemahan Gedos itu berada di punggungnya. Lalu di sini para anggota GGF khususnya Kapten Gento menyerang sang monster. Namun sang monster ini malah mengamuk, dan di sini juga diperlihatkan seorang nelayan yang berusaha untuk mengalahkan Gedos, namun ditahan oleh Gento karena Gedos itu terlalu besar dan kuat. Lalu tiba-tiba Gedos menyerang seluruh kota yang membuat sang nelayan pingsan. Dan saat sang nelayan pingsan, Gento tiba-tiba mendapatkan kekuatan lagi, yaitu Blazer Stone dan juga Blazer Blaze. Lalu Gento menggunakan lagi kedua alat tersebut dan berubah menjadi Ultraman Blazer. Dan ini adalah kemunculan Blazer secara utuhnya. Dan di sini diperlihatkan sang Ultraman yang melakukan pose khasnya. Lalu di sini sang Ultraman pun bertarung melawan sang monster yaitu Gedos. Dan ternyata Gedos itu sangat kuat, namun di sini sang Ultraman mendapatkan bantuan dari pasukan Scar yang menembaki Gedos dengan senjata mereka. Lalu melihat ada kesempatan untuk menyerang, Ultraman Blazer pun melakukan finishernya menggunakan Spiral Blade. Namun di sini saat Blazer akan melakukan finisher, sang monster Gedos tiba-tiba melarikan diri ke laut. Dan melihat itu, sang Ultraman Blazer pun mengubah Spiral Blade-nya ke bentuk pancingan. Jadi sepertinya Spiral Blade ini memiliki beberapa fungsi dan dapat diubah-ubah bentuknya sesuai kebutuhan atau keinginan sang Ultraman. Namun ini adalah kali pertamanya finisher Ultraman itu bisa diubah-ubah menjadi bentuk-bentuk yang sangat ikonik. Lalu di sini Ultraman Blazer pun menggunakan pancingan itu untuk memancing monster Gedos. Lalu Gedos pun berhasil ditarik keluar dari laut.
Lalu sang Ultraman pun menusuk sang monster menggunakan spiral blade miliknya, dan bentuknya itu seperti ikan yang sedang ditusuk oleh besi dan dibakar di atas api. Dan Gyarados pun meledak dan hancur. Lalu Ultraman Blazer pun kembali ke langit dan kembali ke bentuk asalnya, yaitu bentuk manusia bernama Gento Hiruma. Lalu setelah penyerangan itu, seluruh anggota Scar pun pergi menemui Ketua Haruno, dan di sini Ketua Haruno Retsu sedang bersama dengan Yasunobu Bando, yaitu anggota terakhir dari Scar. Dan ternyata Ketua Haruno ini bersama Yasunobu Bando itu sedang membuat sebuah mecha yang akan digunakan oleh Scar, yaitu mecha Arts Garon yang akan muncul pada episode ketiga nanti. Dan Arts Garon ini akan digunakan oleh para anggota Scar untuk mengalahkan para monster. Dan di sini sang Ketua Haruno meminta agar para anggota Scar dapat mengalahkan monster sebelum Ultraman Blazer muncul dengan menggunakan mecha tersebut, yaitu Arts Garon. Dan di episode ketiga nanti akan diperlihatkan kemunculan Arts Garon yang akan bertarung dengan monster dan juga akan bertarung bersama dengan Ultraman Blazer untuk mengalahkan monster. Dan episode pun berakhir. Oke, segitu saja untuk pembahasan dari Ultraman Blazer untuk hari ini. Dan nantikan juga pembahasan-pembahasan lain tentang Ultraman Blazer dan juga tentang tokusatsu lain di channel ini. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan notifikasinya dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you!